sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang sedang dialami Reza Gladys saat ini. Buntut persoalan kasus yang ia laporkan sendiri terhadap Nikita Mirzani atas kasus pencucian uang dan tuduhan pemerasan serta pencemaran nama baik, kini justru berbanding terbalik menyerang dirinya. Reza Gladys dilaporkan balik oleh Nikita Mirzani ke pihak berwenang dengan tuduhan adanya dugaan suap terhadap aparat penegak hukum dan kriminalisasi terhadap dirinya. Langkah ini diambil Nikita setelah rangkaian persidangan yang disebut penuh kejanggalan, memicu perhatian publik di media sosial, termasuk platform TikTok. Dalam pernyataan yang dikutip dari akun TikTok Berita Terkini, Nikita Mirzani melaporkan balik Reza Gladys karena merasa telah menjadi korban kriminalisasi. Nikita mengungkapkan bahwa laporan ini dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan adanya praktik suap dan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum aparat. Menurut Nikita, langkah ini diambil untuk membongkar praktik kotor yang mencederai keadilan. Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah Nikita Mirzani laporkan balik Reza Gladys disertai dengan beredarnya rekaman yang diduga berisi pengaturan proses hukum oleh oknum kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Rekaman tersebut memicu desakan dari sejumlah tokoh agar aparat terkait segera melakukan investigasi mendalam dan menindak tegas pihak yang terlibat. Tokoh publik Laude Umar Pante, anggota DP Orde, secara terbuka meminta Kapolri untuk menindaklanjuti beredarnya rekaman tersebut. Ia menilai, jika benar isi rekaman itu menunjukkan adanya pengaturan hukum, hal tersebut sangat merusak marwah lembaga penegak hukum. Harus ditangkap siapa yang ada di dalam rekaman itu. Jangan sampai merusak nama baik kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Tegasnya. Laude juga menyebut persidangan yang dijalani Nikita Mirzani sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah peradilan di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana terdakwa seolah diberikan ruang untuk mencari keadilan. Sementara jaksa dinilai lebih fokus untuk memenjarakan terdakwa ketimbang menegakkan hukum. Selain dukungan politikus, pengacara kondang Hotman Paris turut memberikan komentar di media sosial terkait kasus ini. Menurut dia, jika ada bukti kuat adanya suap atau pengaturan perkara, KPK harus segera turun tangan tanpa pandang bulu. Hotman juga menegaskan bahwa praktik seperti ini berbahaya karena bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Tak hanya Hotman Paris, aktivis hukum Mulyadi juga ikut bersuara melalui unggahan Instagram pribadinya. Ia menyebut bahwa langkah Nikita melaporkan balik Reza Gladys adalah upaya yang berani demi mengembalikan martabat hukum di Indonesia. Kebenaran sudah menunjukkan jalan, tapi hakim menutup mata. Tulisnya sambil menandai Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Rekaman yang menjadi sorotan publik itu berisi percakapan yang mengidentifikasi adanya pengaturan hasil persidangan. Kontennya menyebut keterlibatan sejumlah aparat dalam upaya mempengaruhi jalannya kasus perkara. Viral di TikTok dan berbagai media sosial, rekaman ini memicu amarah publik dan memperkuat dukungan terhadap langkah Nikita. Publik menilai, jika benar terjadi praktik semacam itu, maka kasus Nikita Mirzani tidak hanya persoalan pribadi, tetapi sudah menyentuh isu besar tentang integritas hukum di Indonesia. Tak sedikit warganet yang membanjiri kolom komentar dengan tagar bongkar kasus Nikita dan hukum untuk semua. Sidang yang dijalani Nikita Mirzani disebut sebagai persidangan selebritas yang ditonton jutaan orang. Liputan langsung dari berbagai platform membuat masyarakat mengikuti setiap perkembangan. Namun, banyak penggemar menilai persidangan ini lebih condong pada pencitraan dan drama, ketimbang fokus pada substansi hukum. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Nikita Mirzani berulang kali menyampaikan keberatan atas perlakuan jaksa yang dinilai tidak objektif. Mereka menuding ada indikasi pelanggaran prosedur dan perlakuan yang tidak adil terhadap kliennya. Kasus ini berpotensi menjadi ujian besar bagi citra lembaga hukum di Indonesia. Jika laporan Nikita Mirzani terbukti, maka akan menjadi salah satu skandal besar yang melibatkan oknum aparat di berbagai tingkat. Sebaliknya, jika laporan Nikita tidak terbukti, maka kredibilitas Nikita sebagai pelapor juga akan dipertaruhkan di mata publik. KPK sendiri, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan balik yang diajukan Nikita Mirzani. Namun, tekanan publik untuk segera memproses laporan tersebut semakin menguat. Seiring dengan ramainya pemberitaan dan unggahan di media sosial, para penggemar Nikita Mirzani membanjiri lini masa dengan dukungan moral. Mereka menganggap Nikita sebagai sosok yang berani melawan arus, melawan ketidakadilan, dan tidak takut menghadapi pihak-pihak berkuasa. Sebagian netizen bahkan menggalang petisi online untuk mendorong transparansi proses hukum dalam kasus ini. Di sisi lain, tidak sedikit yang bersikap skeptis,
Menilai langkah Nikita bisa jadi hanyalah strategi untuk membalikan opini publik. Namun, yang pasti, langkah ini telah membuat kasusnya semakin menjadi perbincangan nasional. Kasus Nikita Mirzani yang melaporkan balik Reza Gladys kini tidak hanya menjadi pertarungan di meja hijau, tetapi juga ruang opini publik. Dukungan tokoh, viralnya rekaman di TikTok, serta derasnya desakan agar KPK dan kepolisian bertindak, membuat kasus ini menjadi ujian transparansi dan integritas hukum di Indonesia. Masyarakat kini menunggu apakah Nikita akan membuka tabir kebenaran atau justru menambah panjang daftar kontroversi di dunia hukum tanah air. Di lain pihak, rupanya Reza Gladys tak ingin hanya berdiam diri saja, seolah tak mau kalah dengan pihak Nikita Mirzani. Kubu Reza Gladys juga mengajukan laporan serangan balik gugatan Nikita Mirzani. Pihak Reza Gladys menuntut ganti rugi sebesar 504 miliar rupiah kepada Nikita. Babak baru perseteruan antara dokter kecantikan Reza Gladys dan artis kontroversial Nikita Mirzani kian memanas. Kubu Reza Gladys membocorkan rencana serangan balik dengan nilai tuntutan yang fantastis, yakni mencapai 504 miliar terhadap Nikita Mirzani. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Reza Gladys usai menjalani sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 11 November 2025. Pengacara Reza Gladys membocorkan rencana mereka untuk menanggapi proposal Nikita Mirzani pada sidang mediasi berikutnya. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan pemerasan. Itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan ada 504M. Menurut kuasa hukum Reza Gladys, 4 miliar adalah kerugian material nyata akibat pemerasan. Sementara 500 miliar adalah kerugian imaterial. Kuasa hukum Reza Gladys lainnya, Robert Paruhum, menambahkan bahwa dampak dari peristiwa ini sangat luas. Selain kerugian finansial akibat terganggunya penjualan, Reza Gladys juga mengalami tekanan psikologis yang berat. Dia itu kan stres. Dia sempat opname juga biaya rumah sakitnya. Ketergangguan rumah tangganya, anak-anaknya ikut stres, kerugiannya itu lebih besar. Papa Robert Paruhum. Bahkan Robert mengklaim bahwa perhitungan awal yang dilakukan menggunakan jasa konsultan menunjukkan total kerugian bisa mencapai 544 miliar. Namun, untuk tahap mediasi mereka sepakat mengajukan 504 miliar terlebih dahulu.